Oke, shalom. Ya, saya akan jelaskan saudara untuk visi tahun ini yaitu be enthusiastic. Ya, menjadi antusias saudara. Mungkin kalau beberapa pemimpin yang hadir pernah melihat di awal, tapi saya hari ini akan perjelas. Ya, supaya kita tidak salah memahami kata antusias. Karena kata antusias ini juga dipakai saudara di dunia sekuler. Ya, mereka memakai kata antusias, ya mereka katakan sehingga antusias ini kalau di dunia sekuler sama dengan kata semangat. Padahal berbeda sama sekali, saudara. Ya, supaya kalau kita tidak memahami dengan benar, jangan-jangan kita melihat bahwa orang yang bersemangat itu adalah antusias. Lalu atau sebaliknya, jika kita adalah orang yang stabil, berarti kita nggak bisa antusias. Nah, kita akan coba melihat, saudara, ya dari pembahasan ini supaya kita tahu bahwa 2026 ini kita betul-betul antusias yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, antusias, saudara. Kata enthusiastic berasal dari bahasa Yunani yang berarti entheos. Nah, yang berarti apa saudara? Di dalam Allah atau dipenuhi oleh Allah. Nah, ini penting saudara. Nah, sementara mungkin dari dunia sekuler saudara tidak melihat itu. Pokoknya kelihatan semangat itu berarti antusias. Ya, kalau ngomongnya berapi-api itu berarti antusias. Padahal kata antusias saudara itu adalah di dalam Allah atau dipenuhi Allah. Memang saudara wujud nyata munculnya itu bisa berupa berapi-api hampir sama. Seperti kata semangat saudara, ya bergairah itu hampir sama. Itu dampaknya. Tapi penyebabnya berbeda saudara. Kata semangat itu penyebabnya adalah emosi. Ya, emosi yang fluktuatif. Yang bisa muncul kapanpun dan tiba-tiba saudara akan hilang. Tapi yang antusias ini saudara tidak seperti itu. Itu yang disebabkan dari dalam diri kita oleh Roh Kudus yang akan terus menyala. Ya. Jadi nanti kita akan melihat sebuah perbedaan kalau saudara mengaku-ngaku antusias itu nggak bisa. Kalau bukan Tuhan, Roh Kudus sendiri yang menyebabkan dan membuat seperti itu. Nah, kita lihat buktinya. Ya, antusiasme itu muncul dari Roh Kudus yang menyala di dalam kita. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Perhatikan, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ada 3 poin penting. Janganlah kerajinanmu kendor. Kita nggak boleh kendor kerajinan kita. Kerajinan itu bicara konsistensi. Kenapa orang bisa konsisten? Dengan hal-hal yang benar, saudara. Ya kan? Kemudian rohmu disebabkan karena apa, saudara? Rohmu yang menyala-nyala. Jadi itu penyebabnya. Jadi orang itu bisa melakukan semua secara konsisten. Itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama mungkin karena dia suka. Kalau dia sudah nggak suka, dia akan berhenti lakukan itu. Atau kalau ketika dia menghadapi sebuah tantangan, dia berhenti. Ya, kalau dia menyerah, mungkin seperti itu. Tetapi ini saudara yang dimaksudkan di ayat Alkitab ini adalah kita rajin, tidak pernah kendor. Karena Roh Kudus, roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Saudara, ada banyak orang melayani Tuhan bukan karena roh yang menyala-nyala. Karena hanya sebagai aktivitas. Hati-hati, saudara. Ya, tapi antusiasme ini bukan bicara tentang emosi. Makanya saudara, ya, antusias ini bicara tentang api rohani. Bukan perasaan sesaat. Ya, bukan energi emosional, tetapi api Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, saudara, ini penting sekali. Jadi ini bukan emosi. Karena emosi itu akan berubah-ubah, saudara. Ya, perasaan itu akan berubah-ubah.
Makanya banyak orang kalau melakukan itu dengan emosional, dengan perasaan, itu bisa berubah setiap saat. Ya, hari ini, 1 jam ini dia semangat. 1 jam kemudian bisa patah semangatnya. Hari ini dia bahagia. 1 jam kemudian dia sedih luar biasa. Itu karena emosi. Dan emosi memang seperti itu, saudara. Emosi itu fluktuatif. Tergantung situasi dan keadaan. Tetapi ini tidak. Ini adalah api rohani. Ya. Api Roh Kudus di dalam diri kita. Kenapa kau bisa katakan seperti ini? Nah, roh yang menyala-nyala dalam bahasa Yunani ini saudara. Seontes tu pneumati. Artinya apa saudara? Berkorban karena roh. Jadi berkorban karena roh. Itu adalah bahasa aslinya. Jadi sesungguhnya antusias itu bukan emosi, bukan perasaan. Tetapi betul-betul karena Roh Kudus yang membuat roh kita berkobar-kobar. Ya. Kemudian, antusias lahir ketika hati disentuh oleh firman dan kehadiran Kristus. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita, ketika dia siapa? Yesus berbicara kepada kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan apa saudara? Kitab suci kepada kita. Berarti ada 2 poin penting. Yang pertama adalah Kristus sendiri berjumpa dengan murid-muridnya waktu berjalan menuju Emmaus. Yang kedua adalah kitab suci, firman Tuhan. Berarti saudara yang pertama adalah firman, saudara yang membuat kita bisa antusias. Makanya firman yang dihidupi bukan hanya mengisi pikiran kita, tetapi menyalakan hati dan memberi arah baru pada hidup. Jadi saudara, bicara tentang firman, itu harusnya kalau baru kita hidupi, itu baru menyalakan api di dalam diri kita. Selama firman tidak dihidupi, selama firman cuma hanya masuk di pikiran kita, maka tidak akan berpengaruh kepada apapun. Hanya pengetahuan. Makanya seringkali ada orang yang suka berdebat. Saudara, ya, berdebat, memang pertanyakan, hanya di pengetahuan. Atau orang yang suka, mungkin lebih senang saudara menyalahkan. Itu karena dia tahu, saudara, dia pikir sesuatu hal bahwa itu mudah. Padahal tidak semudah itu. Sama seperti penonton, saudara. Ya kan, kalau penonton sepak bola itu kan jago komentar, saudara. Komentator yang hebat. Messi aja bisa dikomentari kok, saudara. Iya kan? Messi nendang meleset gitu, aduh gitu aja nggak bisa loh. Padahal dia kalau dikasih bola nggak ada kipernya aja nggak bisa masuk. Tapi karena belum praktek, dia pikir karena udah terlalu lihat orang-orang jago jadi hebat. Kelihatannya mudah, tapi kalau sudah melakukan biasanya tidak semudah itu. Firman yang dihidupi, itu penting saudara. Ya, jadi setiap hari mesti baca firman. Nggak bisa, saudara kalau nggak baca nggak bisa merenungkan. Nggak merenungkan, nggak bisa melakukan. Jadi firman yang dilakukan, dihidupi, itu baru menghasilkan api. Ya, antusias. Yang kedua, saudara, yang gak kalah penting adalah saat kita menyadari Kristus hadir dan berjalan bersama dengan kita. Membangun sebuah kesadaran terus-menerus. Ini sekaligus saya bicara how to-nya. Saudara, bagaimana kita bisa antusias. Ya, jadi menyadari bahwa Kristus itu hadir dan berjalan bersama dengan kita. Nah, saudara mungkin kalau saya ngomong seperti ini, saudara akan berkata, saya sadar. Loh, bukan hanya sekarang. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu karena Yesus? Ya, ketika kita mengerjakan sesuatu dan berhasil, itu Yesus yang buat berhasil. Saudara menyeberang jalan selamat aja karena perlindungan dari Tuhan. Loh, itu kan butuh membangun sebuah kesadaran, saudara. Kita aja yang kelihatan aja kadang-kadang lupa kalau dia ada bersama dengan kita. Apalagi yang gak kelihatan. Jelas, saudara. Jadi membangun kesadaran penuh dalam kehidupan kita itu harus terus-menerus di dalam kehidupan kita. Gak bisa, saudara, kehadiran
Dia tuh selalu hadir, Kristus itu. Karena dia adalah omnipresent, maha hadir. Dimanapun dia hadir. Tapi pertanyaan saya adalah satu, apakah kita selalu membangun kesadaran? Ya. Kadang aja saudara kita itu nggak sadar kalau bersama-sama kan. Kadang-kadang kita baru menyesal ketika sudah nggak ketemu lagi. Aduh, kenapa ya dulu kok saya nggak melakukan ini. Karena dulu nggak sadar. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran terus bersama dengan Kristus di dalam setiap kehidupan kita? Saya belajar saudara membangun kesadaran terus bahwa apapun yang saya kerjakan, saya harus mengingatkan terus begini saudara. Ini Yesus. Ini bukan saya. Oh ini Yesus. Kalau berhasil ini Yesus. Kalau gagal, Yesus punya rencana lagi di balik semuanya ini. Bahkan ketika saya mau berangkat kemana sesuatu, sudah ke kantor atau kemana, ada sesuatu yang lupa, menjelang mau berangkat terus ingat. Saya percaya bahwa itu Tuhan yang mengingatkan. Kenapa? Karena dia yang pegang kendali buat pikiran. Kenapa kok saya bisa memutuskan seperti itu? Semakin hari, semakin saya bisa menyimpulkan itu. Saya ini orang yang lupaan, saudara. Kadang-kadang nggak tahu terakhir-terakhir ini kok malah sering lupa, saudara. Ya bahkan nama orang khususnya itu. Jadi kalau saudara saya salah sebut, mohon dimaklumi, ini disclaimer sekalian saudara. Ya karena saya beberapa kali, saya pernah syukuran di rumah orang, salah nyebut nama, bayangkan saudara. Udah berulang kali saya sebut, terakhir baru diingatkan, nama saya bukan ini, nama saya, bayangkan, habis sudah muka saya saudara. Ya kan? Apalagi sudah ketemu orang, nyapa, kelihatan akrab, halo ya, setelah akrab baru dia ngomong, ingat gak sama saya? Bayangkan saudara. Saya ngomong gak ingat dia nanti kecewa. Kalau saya ngomong ingat, ya saya nggak ingat saudara. Kalau nggak ingat juga kecewa, bayangkan. Kan saya bingung, saya diam aja, dikata, ayo saya siapa? Bayangkan gitu saudara. Saya harus ngaku akhirnya, saya lupa. Saya katakan, itu berulang kali saya terjadi seperti itu saudara. Bahkan kalau ada orang nyapa, ya kelihatan akrab. Aileen tanya, itu siapa? Nggak tahu saya katakan gitu. Saya cuma gini, namanya siapa? Nggak tahu saya. Tapi satu kali saudara, saya ketemu orang yang 20 tahun nggak pernah ketemu. Nggak berinteraksi. Begitu satu kali ternyata dia sengaja waktu dia lihat saya khotbah di satu acara saudara di Natal kemarin. Dia sengaja hadir. Dan waktu dia nyamperin saya, itu tiba-tiba Tuhan taruh nama saya sebut bener loh saudara. Itu mujizat sekali buat saya saudara. Saya langsung, kok saya bisa ingat ya? Nama ini jelas tiba-tiba muncul. Nah dari situ kan saya yakin saudara. Bahwa ingatan saya ini semua, kalau Tuhan mau saya ingat, ya dia ingat. Kalau Tuhan mau saya lupa, mau apapun mengingat, saudara gak pernah bisa ingat. Berarti dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu pegang kendali. Nah membawa kesadaran ini saudara, akan memberikan ini saudara. Pengharapan dan semangat yang sempat padam itu kembali menyala terus saudara. Apa yang membuat kita, kenapa begini ya? Kita tidak pernah berhenti berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya itu. Hal yang tidak mungkin aja bisa dibuat mungkin kok. Tapi kalau hal kecil-kecil kita lupakan, kita merasa bahwa ini kehebatan kita, ya, karena kita persiapan. Saudara lupakan Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan mulai pudar saudara, dan saudara tidak akan ingat Tuhan lagi. Nah yang menarik ini saudara. Sehingga mengubah perjalanan biasa menjadi momen ilahi. Nah kalau saudara membangun kesadaran dengan Tuhan, saudara perjalanan kita itu bukan perjalanan biasa akhirnya. Saudara ketemu dengan orang aja jadi momen ilahi. Kenapa? Karena begitu engkau sadar Yesus bersama dengan kita, maka ketika kita ucapkan sesuatu hal, terjadilah sesuatu di sana. Orang alami pertobatan. Iya kan? Loh Tuhan sadarkan saya. Iya Tuhan sadarkan, saya pernah sharing kan. Apa yang saya aja nggak ingat acaranya dan tiba-tiba saya diberitahu bahwa orang itu udah bertobat ketika dia mendengar saya menyampaikan firman. Loh berarti saudara itu kan bukan saya, itu Tuhan. Berarti keadaan kita, perjalanan kita, dimanapun kita berada, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Nah kalau saudara membangun kesadaran penuh seperti itu terus, itu jadi momen ilahi, bukan perjalanan biasa. Ada banyak saudara, kita melakukan semuanya perjalanan biasa. Saudara, tidak ada momen ilahi yang terjadi.
Kau berteman biasa. Saudara, ya kan? Bekerja biasa. Bertemu orang biasa. Kenapa tidak kita jadikan itu momen ilahi? Kalau kita punya antusias, ya Yesus hidup dalam diri kita, kita hidup dalam Dia. Jadi momen ilahi loh saudara. Perjumpaan itu menorehkan bekas kenangan yang tidak pernah terlupakan. Ya, setiap kita ketemu perkataan kita, itu membuat dia tersadar. Loh, ada begitu banyak hal. Ya, antusias itu lahir dari kehadiran dan firman. Nah, ini saudara, bahwa antusias sejati itu tidak bisa dipadamkan oleh tekanan atau penderitaan. Oh. Buktinya apa saudara? Nih, Yeremia 20 ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Dia siapa? Huruf besar saudara, Tuhan. Yeremia gak mau mengingat Tuhan, berarti ada apa? Terluka, mungkin ada kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya. Yang gak mau mengingat dia. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Bayangkan, padahal dia adalah nabi yang harus menyuarakan suaranya. Dia ngomong gini, sempat ngambek. Enggak mau saya. Aku enggak mau menyuarakan. Karena berbeda nabi sekarang dengan nabi dulu. Saudara. Nabi sekarang diagung-agungkan. Orang seneng saudara setelah dinubuatkan semua. Orang dicari di mana-mana. Diundang. Bisa minta kelas bisnis. Tidur di mana. Dulu saudara. Yeremia ini harus menyampaikan suara Tuhan. Suka enggak suka. Kalau dia enggak suka dilempari batu mereka. Jadi mereka lari dilempari batu. Nabi-nabi gak dihargai. Makanya Yesus pernah ngomong, nabi gak dihargai di tempatnya dia. Dilempari batu saudara. Ada satu situasi di mana Yeremia berkata, aku udah gak mau mengingat lagi Tuhan. Aku udah gak mau mengucapkan firman demi namanya. Aku gak mau. Nah ini saudara. Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Ya, aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Nah ini saudara antusias itu. Kita dalam kondisi keadaan yang tidak baik. Ya, keadaan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Kondisi yang mungkin membuat kita kecewa atau apapun. Tapi antusias itu membuat kita tidak bisa saudara untuk tidak datang kepada Tuhan. Mengingat Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa tidak menceritakan itu. Karena apa? Antusias. Yeremia lelah, terluka, bahkan ingin berhenti. Tetapi api Tuhan tidak padam. Dan ini yang membuat Yeremia tetap bertahan. Bayangkan. Kekuatan apakah itu? Yang luar biasa yang namanya antusias. Ya. Tetap saudara, bahwa kelelahan, kekecewaan itu tidak salah. Saudara munculkan juga tidak apa-apa. Tetapi saudara akan tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah itu penting. Antusias yang berasal dari Tuhan bertahan di tengah tekanan. Bukan hanya saat nyaman. Jadi tekanan-tekanan saudara yang membuat kita bertahan itu apa? Antusias. Kalau semangat bisa patah, saudara. Tapi antusias tidak bisa patah, saudara. Itu akan terus membakar dalam diri kita. Kondisi keadaan tidak memungkinkan apapun, saudara. Tidak membuat kita menyerah. Ini adalah antusias yang lahir dari panggilan, bukan situasi. Ya, Yeremia kan dipanggil Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya adalah ini saudara. Bahwa antusias itu terjadi kenapa saudara? Yang pertama, perjumpaan Kristus. Jadi tidak ada hubungannya dengan semangat sama sekali sebetulnya. Yang sepertinya semangat itu cuma akibatnya aja. Karena Roh Kudus yang memenuhi kita, ya, kemudian hidup di dalam firman Tuhan, menghidupi firman, dan menyadari panggilan Kristus. Nah, jadi antusias itu akan terjadi dengan 4 hal ini aja. Ya. Jadi kalau saudara lihat perjumpaan, Roh Kudus, hidup dalam firman, dan menyadari panggilan Kristus.
Nah sekarang kita akan masuk saudara apa yang terjadi ketika kita antusias. Nah ini menarik saudara. Ya ketika kita antusias saudara, hidup kita menjadi berdaya tahan di tengah tekanan. Tadi udah disinggung ya yang pertama ya. Berarti antusias rohani itu memberi ketahanan, bukan hanya sekedar semangat sesaat. Diulang lagi, bukan hanya semangat sesaat. Emosi fluktuatif. Emosi itu akan bisa berubah setiap saat. Tapi antusias tidak. Kita tidak mudah padam oleh lelah, kecewa, atau bahkan kegagalan. Tidak akan padam, saudara, dengan semua itu. Dalam kondisi keadaan yang sangat tidak baik pun, saudara, kita tetap. Jadi antusias itu ternyata nanti bukan seperti orang yang kelihatan happy, kelihatan semangat. Enggak begitu, saudara. Walaupun saudara stabil, wajahmu tetap flat, ya, tapi engkau tetap melakukan kebenaran. Kau tidak tergoyahkan. Tapi waktu engkau menceritakan tentang Yesus, orang di sekelilingmu akan merasakan. Nah, itu antusias. Ya, tetap merasakan. Kok tiba-tiba kenapa ya saya berkobar-kobar ya? Waktu saya ketemu, saya ngobrol, tiba-tiba saya bisa antusias. Mungkin saat itu cuma semangat dulu. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan, baru akan muncul yang namanya antusias. Ya. Kemudian saudara, ketika kita antusias, nah ini saudara, pelayanan dan pekerjaan kita menjadi hidup. Bukan rutinitas lagi. Apa yang kita lakukan itu membawa kehidupan, bukan hanya aktivitas. Saudara, kita ini seringkali bosan karena rutinitas, aktivitas, betul? Orang itu capek karena aktivitas. Makanya banyak orang terjebak dalam aktivitas, seringkali berkata begitu, dalam pelayanan. Nah saudara, antusias ini akan mengubah bahwa saudara tidak mengerjakan aktivitas, tetapi saudara akan membawa kehidupan di dalam setiap aktivitasmu. Loh itu beda banget saudara. Kalau saudara aktivitas itu ngapain saudara? Aktivitas itu saudara melakukan sesuatu aktivitas, besok sudah hilang, lenyap, nggak ada jejaknya lagi. Ya, saudara sikat gigi, mandi, besok ya udah melakukan aktivitas yang sama. Saudara mau mandi nggak mandi ya udah pokoknya saya lakukan. Tapi membawa kehidupan itu membawa perubahan. Semua aktivitasmu ketika kita antusias saudara menjadi sebuah kehidupan. Membawa jejak kehidupan. Orang yang berjumpa dengan engkau menjadi momen ilahi, menjadi kehidupan. Saudara, ketika engkau melayani Tuhan, ada kehidupan, pertobatan. Saya sudah sering saudara mendengar kesaksian pelayanan jenis apapun. Ya, jenis apapun yang gak pernah dilihat orang pun. Itu membawa sebuah kehidupan, membawa pertobatan. Musik, saudara bermain musik, orang mendengar bisa bertobat, bisa sembuh. Ya kan? Orang mendengar pujian bisa bertobat. Orang dijabat tangan oleh Asher bertobat terima Yesus. Saya sudah mendengar semuanya, langsung dia cerita. Ya, siapapun. Orang yang berdoa yang tidak pernah diketahui siapapun saudara. Satu hari Tuhan bisa tunjukkan bahwa dia membawa sebuah kehidupan. Nah, apa kita nggak rindu bahwa pelayanan kita pun juga membawa sebuah kehidupan, bukan hanya sekedar aktivitas. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mengalami yang namanya antusias, entheos, dipenuhi oleh Allah. Dan kita hidup di dalam Allah, dipenuhi Roh Kudus. Nah dari situ saudara, semua jejak apa yang kau lakukan akan berubah menjadi sebuah kehidupan. Satu kali saudara, ini kesaksiannya. Ada seorang, dulu itu kalau di Amerika itu kalau KKR itu bisa sampai sebulan saudara. Kalau KKR itu sebulan dia bikin tenda, orang berkumpul kesembuhan. Nah ini kesaksian yang menarik sekali. Nah satu kali saudara, pembicaranya yang jadi pembicara KKR itu, tiba-tiba satu hari Tuhan itu tunjukkan ada, selalu di setiap acara KKR setiap hari itu selalu duduk di paling pojok belakang itu ada seorang gadis yang tidak dikenal siapa-siapa.
Orang-orang juga nggak kenal. Tapi dia selalu datang, dia duduk di tempat yang sama. Kenapa kok dia bisa duduk di tempat yang sama? Karena dia datang pasti lebih awal dari siapapun. Begitu dari awal dia duduk, dia diam, dia berdoa di sana. Loh, apakah dia mengumumkan dia pendoa? Enggak ada. Loh, kok bisa tahu dari mana? Pembicaranya sendiri Tuhan ngomong. Kamu perhatikan, ada seorang gadis yang duduk, dia adalah orang yang berdoa buat acaramu hari ini. Dan itu setiap hari, saudara, dia begitu dia KKR, orang itu udah duduk di situ, saudara. Dia memulai, dia lihat. Dia, saudara, duduk diam di belakang, dia cuma berdoa. Selesai dia pulang, nggak ada yang tahu siapapun. Sampai akhirnya sudah berjalan beberapa minggu, tiba-tiba nggak ada yang duduk lagi di sana, kosong. Dia tunggu lagi, KKR selanjutnya, dia cari lagi, kok tidak ada orang ini. Dia bingung, saudara. Dia cari tahu, dia tanya orang-orang, nggak ada yang tahu, saudara. Itu siapa? Pokoknya, nah ada beberapa orang, oh saya tahu. Akhirnya dia cari, itu pun setelah KKR selesai, saudara, setelah dia nggak ada itu, setelah itu tidak pernah ada, tidak pernah muncul lagi. Dia cari, saudara, orang itu, akhirnya dia ketemu. Dia ketemu orang itu. Dia sampai saking penasarannya, saudara, sampai dia datangi, saudara, rumahnya. Dia pengen tahu siapa orang ini dan dia kaget. Karena ternyata, saudara, ya sejak dia tidak hadir itu adalah hari di mana dia dipanggil Tuhan. Jadi dia masih meninggal dalam usia yang sangat muda. Dia dipanggil Tuhan, dia meninggal. Nggak tahu kenapa, pokoknya dia meninggal. Orang tuanya sedih sekali sudah meninggal melihat kasus itu. Tapi karena dia penasaran, dia pengen tahu. Saya nggak kenal, dia ngomong gitu. Tapi saya pengen tahu apa aja yang dia buat. Dia ambil diary-nya dia, saudara, catatan hariannya. Dibuka sama dia. Dia kaget. Di dalamnya cuma ditulis, tanggal sekian, saya berdoa buat teman saya ini. Terus ditulis, tanggal sekian Tuhan jawab. Saya berdoa buat ini, tanggal sekian dijawab. Tanggal berdoa ini, semua isinya, saudara, dia cuma berdoa buat seseorang dan dijawab oleh Tuhan. Lalu dia penasaran, dia tanya semua, saudara, orang-orang, ini apa yang dilakukan dia? Dia ngomong kalau dia dikasih uang saku, dia nggak buat jajan. Dulu, zaman dulu dipakai untuk beli traktat, saudara. Traktat kecil-kecil. Dia ngomong gini, dia rela jalan kaki. Dia jalan untuk dibagikan ke orang-orang. Dia begitu antusias. Semangat kalau dia pulang, dia cerita ke teman-temannya berapa orang yang dia bagikan traktat itu. Sehingga orang itu mengenal bukan karena dia hebat khotbah, tapi dari kehidupannya. Dan yang menarik akhirnya saudara pendeta itu tanya, terus bagaimana dia mati? Orang-orang yang terdekat itu cerita. Oh, yang dia rasakan begini, saudara. Yang datang gak banyak waktu pemakamannya. Tapi waktu pemakaman dia cerita, bagaimana hadirat Tuhan itu begitu kuat di pemakaman itu. Siapa yang kenal? Tapi saudara, itu menjadi sebuah cerita. Saudara, kesaksian bahwa seorang gadis yang tidak pernah dikenal disebut namanya. Bukan seperti Benny Hinn, Billy Graham, atau siapapun. Ya, Rick Warren yang terkenal. Tidak ada yang satu. Tapi saudara, kesaksian itu menggema. Begitu banyak orang tahu mereka. Dia hanya seorang pendoa. Yang pekerjaannya hanya berdoa dan menginjil. Tetapi jejak kehidupannya, saudara, membawa hidup. Bukan hanya sekedar aktivitas. Apa gak kepingin kita melakukan yang sama seperti itu? Itu namanya antusias, saudara. Nah, saudara, ketika kita antusias, kehadiran kita itu akan menular. Dan membangkitkan orang lain. Nah ini saudara, api yang dijaga tidak akan tinggal sendiri. Ya, jadi api itu kalau dijaga nggak akan tinggal sendiri. Nah orang lain terdorong karena melihat hidup yang menyala. Jadi antusias itu bukan tiba-tiba terus ditularkan lalu jadi antusias, tidak. Itu semangat. Semangat itu menular. Sukacita itu menular. Kecewa itu menular. Pahit itu juga menular. Tetapi yang di sini saudara, entheos, saudara, antusias itu ketika orang melihat hidup kita, dia akan terdorong
saudara, dia akan rindu untuk mengalami yang sama. Dan itu hanya bisa terjadi ketika mereka, saudara, mungkin akan bertanya, kenapa kamu bisa seperti ini terus? Kenapa kamu bisa begitu antusias seperti itu? Lalu kita akan ceritakan bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Dan waktu dia mengikuti cara kita, dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu muncullah yang namanya antusias yang baru dalam hidupnya. Itu cara yang Tuhan kerjakan, saudara, dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi antusias ini akan menular kalau ketemu di dalam komunitas. Ya. Begitu orang melihat ketika saudara berbicara, saudara sharing, orang akan terbakar hatinya. Mereka akan mengatakan bagaimana caranya supaya aku lakukan itu. Dia akan praktekkan. Dan itu saudara, api itu akan menjalar. Nah, antusias saudara, itu akan menular. Berdoa supaya tahun ini komunitasmu semua mengalami antusias. Amin. Ya, orang yang kau jumpai mengalami antusias. Tapi sebelumnya, saudara harus antusias dulu. Mengalami Kristus dulu. Dan yang terakhir, saudara, ketika kita antusias, saudara, hidup kita akan menjadi alat untuk memperluas kerajaan Allah. Antusias sejati itu mengarah hidup pada tujuan ilahi. Antusias itu akan menggiring kita untuk kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri. Antusias itu akan membuat kita berpikir keras tujuan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita selalu berusaha untuk memikirkan kepentingan kerajaannya, bukan kepentingan kita lagi. Itu antusias, saudara. Dan Tuhan memakai orang yang menyala untuk menyalakan dunia. Ya saudara, kata menyala itu kayaknya udah cukup familiar ya, kayak menyala pantiku gitu kan. Itu agak lain ya. Ya, kata menyala itu rupanya ya kan membuat semua tiba-tiba berubah. Dan Tuhan bisa menyalakan apa? Dunia dengan cara apa, saudara? Dengan orang-orang yang menyala, nggak bisa. Saudara menyalakan yang mati dengan saudara nggak punya nyala, nggak bisa, saudara. Kalau saudara ingin mengubah dunia, kita harus menyala dulu, saudara. Dunia itu dipenuhi kegelapan, sistem. Bagaimana supaya jadi terang? Kitalah yang harus jadi terang dulu. Dan saudara, filosofi bicara terang ini menarik sekali. Bahwa terang itu tidak pernah dipengaruhi oleh kegelapan. Sekali lagi ya. Jadi terang tidak akan dipengaruhi oleh gelap. Kalau ada orang, saudara Kristen yang dipengaruhi oleh sekelilingnya, itu bukan terang berarti. Terang setitik pun tidak akan ditelan oleh kegelapan sebesar apapun. Terang setitik pun tidak akan jadi padam di tengah lautan kegelapan. Tidak akan pernah padam. Itu prinsip terang. Ya. Bahkan titik, seterang titik saja, di tengah bumi yang penuh kegelapan, titik itu akan semakin terang. Itu prinsip terang. Jadi Tuhan itu, Yesus itu kalau ngomong kamu adalah terang dunia, itu udah jelas filosofinya semua. Terang tidak akan pernah dipengaruhi oleh kegelapan apapun. Ya, dan hanya terang yang bisa menyalakan dan mengubah gelap menjadi terang. Ya, jadi makanya saudara, ketika kita antusias, baru kita bisa melakukan itu. Jadi kita bersyukur, saudara, kalau Tuhan, kita waktu kita memutuskan, saudara, kita berdoa memutuskan visi tahun ini untuk menjadi antusias itu, kita di luar dugaan. Waktu kami mulai teliti dan ternyata menemukan arti itu pembicaraan waktu kami lagi fellowship di Batu, saudara, kami begitu pembahasan. Dan semakin dalam saya mempelajari, saya semakin kaget. Wow, kalau dulu seandainya kita tidak masuk di sini, kita tidak pelajari, bisa salah orang. Berpikir semangat itu adalah antusias. Ternyata semangat bukan antusias. Emosi itu bukan antusias. Ternyata antusias itu adalah entheos. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengerjakan semuanya itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang dilepaskan. Kami percaya Engkau yang akan menyempurnakan kepada setiap kami yang datang di tempat ini. Engkau berbicara, kami berdoa supaya tahun ini Tuhan semua mengalami yang namanya entheos, antusias di dalam Engkau. Terpujilah namamu Yesus.
Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.